Sementara sebuah mobil yang dikendarai warga negara asing dikejar warga setelah insiden tabrak lari di Denpasar, Bali. Warga mengejar dan menghentikan mobil yang dikendarai bule tersebut hingga akhirnya kedua WNA diamankan polisi. Kejar pengendara terjadi di Jalan Antasura, Denpasar usai mobil dikemudikan warga negara asing menabrak seorang pemotor lalu mencoba kabur. Warga yang kesal terus mengejar mobil tersebut. Diduga panik, pengemudi mobil terus melaju hingga menabrak kendaraan lainnya. Pelarian mobil yang dikemudikan WNA terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Indah Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. Dua WNA asal AS yang ada di dalam mobil nyaris diamuk warga. Tak lama berselang, petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengimbau kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Mapolresta Denpasar maupun Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusmaningrat melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Nata dan Galuh. Selamat pagi pemirsa. Pada aktivitas hari bebas kendaraan di kawasan Semanggi ini, seperti yang Anda saksikan, memang aktivitas dan antusias masyarakat, baik itu yang datang ke Car Free Day ini untuk berlari menggunakan sepeda maupun berjalan kaki dan swafoto, sehingga memang antusias masyarakat pada pagi hari ini bisa Anda lihat sendiri di layar kaca Anda. Ini adalah aktivitas masyarakat pada kawasan Car Free Day ini, rencananya akan dilaksanakan hingga pukul 10 nanti. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan Semanggi masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Slipi juga dalam keadaan ramai lancar, baik itu di ruas tol dalam kota maupun di jalur arteri. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Slipi yang akan mengarah ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai lancar, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kemudian sebagai informasi Nata dan juga Galuh, memang pagi tadi dari arah Polda Metro Jaya hingga pada jembatan Semanggi ini sempat dilakukan rekayasa satu lajur untuk masyarakat menggunakan sebagai kawasan untuk lari di jalur sepeda. Namun sudah dibuka kembali kun untuk itu bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini agar berhati-hati, mengingat hingga saat ini antusias masyarakat yang menggunakan jalur di depan Polda Metro Jaya hingga jembatan Semanggi ini masih terus terlihat, di mana masih menggunakan jalur sepeda. Untuk itu bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pengalihan arus ini diberlakukan dari jembatan Semanggi ini dan juga di Simpang Susun Semanggi hingga pada kawasan Sudirman dan juga kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tentunya hal ini akan mengganggu jalannya arus lalu lintas. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mencari jalur alternatif lain hingga pukul 10. Arus lalu lintas di kawasan ini akan kembali normal. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk dapat mengikuti hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 211 kasus laka lantas dengan rincian 6 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat dan 157 luka ringan. Dari data tersebut 90% terjadi di jalan non-tol. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang melintas di jalur arteri agar selalu mengutamakan keselamatan di jalan serta ikutilah rambu dan marka jalan yang ada. Hal ini untuk
mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata dan juga Galuh kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar Fit and Proper Test 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Fit and Proper Test hari pertama diikuti 12 calon duta besar. 12 calon duta besar yang diuji akan mengisi posisi Dubes Amerika Serikat, Jerman, PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Dalam uji Fit and Proper Test, para calon Dubes mempresentasikan pemahaman tentang politik luar negeri Indonesia, termasuk rencana kerja sebagai duta besar. Kita mendengar pemaparannya masing-masing, dan itu bukan visi misi, itu adalah rancangan kerja program, tantangan, dan juga kedepannya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan juga dikerjakan. Karena kalau visi misi itu adalah visi misi pemerintah. Jadi semua ini melaksanakan visi misi dari Presiden Prabowo. Sementara dari 24 nama calon dubes yang beredar, salah satu yang menarik perhatian publik adalah Nurmala Kartini Syahir, yang merupakan adik dari tokoh senior dan Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nurmala Kartini Syahir sebagai calon dubes Republik Indonesia untuk Jepang. Berikutnya ada nama mantan Menko Kemaritiman pada era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, yakni Dwi Suryo Indroyono Susilo sebagai calon dubes Amerika Serikat yang berkantor di Washington DC. Kemudian ada lagi nama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Judha Nugraha sebagai calon duta besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Selanjutnya ada nama Letjen Purnawirawan Hotman Garaja Panjaitan sebagai calon dubes Singapura yang merupakan putra dari pahlawan revolusi Majen TNI Anumerta di Panjaitan. Biasa kan kalau di dalam bidang diplomasi kan, bagaimana hubungan bilateral dengan negara-negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, ya, perlindungan warga negara, juga bagaimana kita meningkatkan, ya, hubungan kerjasama kesehatan dalam segala macam. Tapi terutama juga kita harus lihat adalah juga kita kan energi terbarukan, kita ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini suatu negara yang sangat maju, baik teknologinya, ya, di dalam segala hal. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju Indonesia Emas 45.